siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Dika Muhammad Official. Di kesempatan siang hari ini kami tengah berada di satu wilayah yang berada di selatan kota Sukabumi, tepatnya di Sudajaya ya, di Sudajaya, Jalan Sudajaya. Dan kali ini kami menemukan hal yang baru ini. Ada sesuatu yang unik sekali yang pernah saya jumpai, yaitu ada satu kuliner. Tapi yang jelas kuliner ini entah khas mana ini. Ada di mana-mana yang nggak. Prosesnya memerlukan waktu kurang lebih sekitar 10 menit ya buat membakar. Dan yang anehnya ini bakarnya di atas areng. Nah, sampai ada Apa itu? Sampai ngeburus-burus lah cek orang Sunda mah gitu, sampai mendidih. Nah, ini butuh proses sekitar 10 menit ya. Nah, jadi aroma-aroma bakarannya masuk gitu, melengkapi citra rasa bubur bakar ini. Disinilah mungkin bedanya bubur bakar dengan bubur-bubur yang lainnya. Nah, ini tampilan setelah dibakar ya. Karena saya kaldu dan ininya dikurangin, jadi tampilannya seperti ini. Kalau dia ini full nih, ada cekernya, ada kaldu sapinya, ada jagungnya. Pokoknya lengkap deh, rasanya lengkap. Nih guys, sendoknya. Bukan lah. Cobain, cicip dulu dik. Mantapnya. Kalau udah kesini menyesal. Enaknya. Gak bisa, saya udah makan bubur ini. Sampai keringetan kayak gini bu. Keringet banget, panas gitu. Tapi bubur ini paling enaknya kalau dimakan malam hari atau pagi hari di saat cuaca hujan kayak gini nih. Jadi kerasa banget hangatnya. Tapi yang jadi persoalan ini, saya setelah makan bubur jadi pingin ngobrol nih sama bosnya. Oke. Selamat siang Mas Joko. Selamat sukses siang selalu juga. Pengusaha yang tanpa batas beliau ya. Udah pertama dari ketoprak, udah nasi goreng, comro juga, pisang tanduk, minuman jahe. Jadi ini serba bisa, multi talenta di bidang kuliner. Mungkin bakatnya jadi bidang kuliner itu. Nah, Mas, siang hari ini saya mungkin baru mencicip yang dibakar itu, baru mencicip. Dan rasanya luar biasa tuh Mas. Bukan hanya sekedar bubur ya, tetapi di dalam itu ada wangi arangnya berasa gitu, udah angetnya panjang karena mungkin dibikin di atas tembikar. Ini namanya kendi atau disebutnya klepot lah gitu. Oh iya, nah ini yang bikin aneh tuh buburnya disajikan dalam kemasan ini dari tanah ini, keramik ya, bukan keramik apa? Kayak tembikar apa ya? Nah, kalau boleh sedikit cerita Mas, Oke. dari mana sih kok dari comro tiba-tiba lari ke bubur bakar ini Mas? Ide awalnya tuh dari mana? Termotivasi dari orang kah? Atau termotivasi dari temen atau diajak temen? Atau bener-bener ide sendiri gitu? Jadi barangkali teman-teman yang menonton ingin tahu ya, sekedar tahu aja gitu ya. Mudah-mudahan dengan apa yang dia kerjakan hari ini membuat terobosan baru. Ini pertama di Sukabumi, ini pertama nih. Gimana sih awal ceritanya kok ada ide segila inilah? Saya anggap gila ini Mas. Soalnya tidak banyak orang yang berpikir jauh gini. Kalau hanya bubur kan bertebaran Mas, seluruh Sukabumi saya udah mencicip semua gitu loh. Oke, dicerita dikit Mas. Oke, kenapa saya milih ini ya? Hari ini kita baru buka 4 hari ini. 4 hari ya? Tapi kita sudah merancang itu udah sangat lama sekali ya, semenjak ada pandemi. Ya. Itu semenjak pandemi kita usaha semua, di bidang usaha semua Pak. Pasti kena dampaknya. Ya. Nah, terus saya gimana untuk memikirkan ini, gimana kita supaya bisa berjalan usaha ya. Dari saya usaha udah dicoba semua ya. Termasuk yang terakhir ini, yang terakhir tadi ada combro legendaris, mungkin
rekan-rekan semua di Sukabumi bahkan di Indonesia udah tahu Comro Legendaris, sudah pada tahu lah. Iya. Nah, kami ini pengen ide jualan bubur karena memang semua bubur itu memang sama ya, tapi kita pengen tampil beda dari yang lain gitu. Nah, setelah itu kita melihat fungsi ini kan kita nih apa namanya nih, sajiannya yang kita berbeda ya. Ini dalam mangkok seperti ini kan kita lain dari yang lain ya. Nah, karena ini kalau pakai ini suapan pertama ya, dari suapan pertama sampai akhir itu rasanya panas terus. Iya. Jadi kalau kita sajian bubur seperti biasa ya di mangkok-mangkok hanya diputar diaduk-aduk berapa kali putaran itu udah rasa Dingin ya? udah dingin. Kalau yang pakai ini udah dijamin udah langsung panas terus ya. Karena ini langsung kita juga dibakarnya pakai areng langsung gitu. Ya, aroma Arengnya itu ada, jadi gimana timbul ada aromanya gitu. Ya. Bubur semuanya banyak, tapi kita juga ditambah dengan rempah-rempah pilihan kita ya, sajiannya itu rempahnya pokoknya rempah macam-macam rempah itu ada di sini. Jadi rasa aroma juga rempahnya itu sangat oke lah gitu. Jadi udah aroma rempah-rempahnya komplit. Keduanya ya aroma pembakaran ini masuk ke dalam berasa. Jadi kayak apa ya, kayak kalau pepes itu kayak kalau ada daunnya Ya, mungkin berasa itu pepes berbeda, ya. ya. Gitu. Idenya dari mana nih, Mas? Kalau ide sih saya bukan menyontek ya, emang dari dulu saya pengen suka terobosan gitu, Ya, suka ya. lah kita apa ya, kita usaha udah di bidang apapun udah saya laksanain, tapi kita pengen apalagi Sukabumi ya, ibaratnya di Sukabumi kan wilayahnya juga nggak begitu, ini di Bandung pun, Bandung, Jakarta atau Bogor belum ada Belum ini ada di sini ya. Makanya kita gimana supaya kita orang itu kan biasanya beda, kalau ada kuliner yang beda dari yang lain insya Allah lah. Makanya kita juga baru pertama buka ya, alhamdulillah kita Rame 90 porsi alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru 1 hari itu ya. Terobosan luar biasa Itu ini. baru Saat 1 hari. pertama kali buka langsung nerobos ke 90 pelanggan pertama itu. Pertama Berarti itu. kan terobosan yang luar biasa. Dan sampean tuh kelihatan aktif ya di medsos ya, iklan ya. Di Oh. Facebook, Instagram, YouTube juga mungkin ada yang YouTuber yang lain meliput. Nah, ngomong-ngomong nih Mas, masalah harga. Bubur-bubur di Sukabumi itu ada yang sampai harga 30.000, 25.000 gitu loh. Sampean menjual 10.000 ada untungnya kan? Nah gitu, prinsip saya Bang, ini prinsip ya, prinsip dagang saya itu, kita itu dagang ya nggak usah perlu lebih banyak untung. Prinsip saya itu kita untung ya bukannya untung kecil ya, ada untung tapi kita untungnya nggak seberapa lah, tapi ada untung. Yang beli tuh kita yang keinginan yang beli banyak, jangan kita ngambil untung banyak tapi yang beli itu saya prinsip saya dagang gitu. Betul. Nggak usah gitu, nggak usah perlu. Memang saya di Sukabumi sudah lama sekali ya, hampir 30 tahun. Saya udah keliling kemana-mana kuliner, saya udah, walaupun saya tukang dagang ibaratnya kuliner apa aja saya udah laksanin. Saya suka beli bubur di jalan-jalan itu sampai 15.000, 20.000. Emang saya udah tahu rasanya sebegitu aja. Untungnya banyak. Wah, kita nggak tertarik dengan untung yang banyak, tapi kita tertariknya kita ada tapi yang beli banyak gitu. Jadi orang ibaratnya yang duitnya kecil bisa 10.000 ini loh, 10.000 orang itu apa itu cuman ayam aja. Nah. Saya itu ada daging ya, daging seperti tetelan, ada tetelannya kayak urat gitu ya. Kalau di Jawa mah emang disebut toyor gitu. Ya, ya. Daging tuh ada ya, ayam udah tentu ini udah ayam ya, Ya. udah penuh ayam. Terus juga dari ada Potong dulu. ayam. Jadi ini bukan bubur ayam ya, judulnya bubur bakar. Bakar ya. Bukan. Kalau bubur ayam kan ayam di bubur. Bubur ayam. Tapi ini bubur ayam tetapi ada ayam. Bubur bakar tapi ayamnya ada, kaldunya ada, tetelannya ada, telurnya ada. Kalau ati ampela ya mungkin itu plus-plus ya. Ya. Luar biasa, Mas. Baru sampai saat sekarang nih, saat beberapa hari ini, kepikiran nggak buat buka cabang di mana gitu? Kalau untuk buka cabang, saya juga banyak sekali ya para ya disebutnya investor ya gitu ya. Banyak yang menelpon saya karena saya kemarin saya belum untuk upload di mana ya, di Facebook juga enggak, baru sekali di apa tuh namanya
status sedikit. Loh, banyaknya karena dia tertarik dengan ininya. Oh. Ini yang tertarik. Mas, itu kita udah pernah kita makan bubur, tapi kok nggak pakai ini? Ini yang tertarik. Bahkan yang dari Iya, mana-mana betul. itu pada datang ini. Ini panasnya masih ada juga nih. Panas sini kan? Udah berapa setengah jam ada kali ini. Ada. Ini masih Iya. panas. Iya. Ya ini banyak tertarik ya tuh orang. Udah tertarik sama ininya, rasanya juga luar biasa. Nah. Pas mau bayar juga kantong Ah, terjangkau. sama yang sebutnya kita dagang, kita harga apa tadi? Harga kaki lima? Harga kaki lima, kualitas bintang 5. Wah itu, kita yang pengen seperti itu biar, Iya. biar orang pun duitnya yang punya duit Terjangkau kecil, lah. kita terjangkau gitu. Soalnya Jadi, mungkin biar bagaimanapun di situasi pandemi ini kesulitan ekonomi itu merebak ke berbagai kalangan. Tidak hanya pengusaha kecil dan rakyat kecil, mungkin pengusaha besar pun ada yang terkena imbas ya. ya benar sekali. Tapi dengan hadirnya terobosan menu baru ini, bubur bakar ya. Kalau Monggo itu judul ya, judul judul. sampean ya. Itu dengan harga terjangkau, dengan rasa yang luar biasa. Yang jelas mungkin konsep dalam menjual makanan itu kan prinsipnya kita memberi manfaat. Iya. Orang lapar bisa makan di kita dengan harga terjangkau, orang bisa aktivitas. Jadi tenaga yang dihasilkan dari makanan itu bermanfaat buat si pemakan, juga uangnya lebih berkah mungkin Mas. Amin itu, seperti itu. Ya. Jadi barangkali buat pesan buat teman-teman Dika Muhammad Official, silakan sampean. Oke, buat teman-teman ya yang belum mencoba ya, kalau nggak penasaran pasti penasaran ya. Datang aja ya, kita ada di lokasi yang pertama di Sukabumi Kabupaten, juga Bogor juga nggak ada, Bandung juga nggak ada ya. Silakan untuk datang untuk mencicipi ya bubur bakar Monggo ya, atau BBM. Motor, mobil perlu BBM ya, orang juga perlu BBM tapi dengan bubur bakar Monggo. Silakan untuk rekan-rekan dimanapun Anda berada yang melintas ke Jalan Baros 94 atau samping kantor pekerjaan umum PU, nggak jauh dari jalur lingkar selatan arah Baros menuju Sagaranten, atau dari arah Sagaranten Baros tinggal melewati jembatan merah, hanya berapa meter aja dari situ ya. Silakan untuk rekan-rekan yang penasaran dengan bubur bakar Monggo, silakan datang. Kalau nggak datang pasti penasaran. Silakan ya, ditunggu di BBM bubur bakar Monggo. Luar biasa. Oke, teman-teman, demikian bincang-bincang singkat dengan bos bubur Monggo ini yang baru launching bincang ke hari yang keempat. Dan perlu teman-teman ketahui, parkirannya juga luas ya. Luas sekali gitu kan. Jadi kebanyakan orang-orang itu sulit menjangkau karena parkirannya sempit. Nah, sekarang dikasih fasilitas parkiran luas, mudah-mudahan bisa menunjang usaha sampean. Amin. Oke, terima kasih banyak Mas. Oke ya, terima kasih. Sukses selalu ya Mas. Oke. Mudah-mudahan cepat naik haji. Terima kasih, amin ya robbal Soalnya kan alamin. cerita tukang bubur naik haji itu Wah, udah itu naik ya. di RCTI. Mudah-mudahan ya. Ya, mudah-mudahan ya bubur di sini walaupun bubur bakar bisa naik haji juga, bisa Amin, sukses amin, buat amin. keluarga, buat keturunan sampean bisa mewarisi apa yang sampean punya dengan terobosan dan ide-ide yang luar biasa. Terima kasih banyak, sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, like, komen kalaupun Anda suka dengan konten ini. Dan untuk Anda yang penasaran, silahkan datang ke sini ya. Jangan tunggu lama-lama. Sekarang, terima kasih. Assalamualaikum. Promonya ada itu. Oh, Ketinggalan promo itu. Oh iya, beli 3 gratis 1. Selama 15 hari. Oh, 15 hari. Jadi Berarti kalau tinggal sisa 11 hari. oh ya, masih ada promo nih. Jadi kalau kalian datang ke sini bawa temen 4 orang, Ya. berarti yang bayar cuma 3 orang. Tiga. Oke, mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubur bakar Monggo.